Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, tujuan adanya video kali ini yaitu sebagai video presentasi dari kami kelompok 7 tentang optimalisasi keuntungan penjualan kue kering pada Knock Cake menggunakan metode Simplex. Nah, ini merupakan tugas dari mata kuliah program linear yang diampu oleh Dr. Mega Nur Prabawati, SPD, MPD. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini ada saya sendiri, Irma Samratul Puada, dengan NPM 192151119. Lalu ada Fitri Nur Hidayati dengan NPM 192151129. Lalu Ihsan Fadila Sudaryanto 192151135. Dan yang terakhir ada Andi Sugierto dengan NPM 192151104. Nah, apa sih program linear itu apa sih? Nah, di sini ada beberapa pengertian dari program linear menurut para ahli. Yang pertama itu menurut T. Hani Handoko bahwa linear programming adalah suatu metode analitik paling terkenal dan yang merupakan suatu bagian pada kelompok teknik-teknik yang disebut dengan programisasi matematik. Nah, yang kedua ada dari menurut Sofjan Asauri. Nah, pengertian linear programming ialah suatu teknik perencanaan yang dengan menggunakan metode matematika dengan tujuan untuk menentukan kombinasi produk yang terbaik di dalam menyusun suatu alokasi sumber daya yang terbatas guna untuk mencapai tujuan yang digunakan dengan secara optimal. Nah, yang ketiga ada menurut Zainal Mustafa, Eki, dan juga Ali Parkhan. Nah, menurut mereka, linear programming ialah suatu cara yang lazim digunakan dalam pemecahan suatu masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas dengan secara optimal. Nah, yang terakhir itu ada menurut Julian Yamit. Nah, linear programming ialah suatu metode ataupun teknik matematis yang digunakan untuk dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan. Ciri khusus dalam menggunakan metode matematis ini ialah berusaha untuk mendapatkan maksimalisasi atau juga minimalisasi. Nah, lanjut. Untuk selanjutnya apa tujuan, fungsi, dan manfaat program linear? Nah, ini akan dijelaskan oleh Saudara Andi Sugierto. Silakan. Tujuan linear programming ialah mencari pemecahan kendala persoalan-persoalan yang timbul dalam perusahaan, yakni mencari keadaan yang optimal dengan cara memperhitungkan batasan yang ada. Fungsi. Dalam model linear programming dikenal dua macam fungsi, yaitu fungsi tujuan objective function dan fungsi batasan atau constraint function. Fungsi tujuan ialah fungsi yang menggambarkan suatu tujuan ataupun sasaran atau juga target di dalam suatu permasalahan linear programming yang berkaitan dengan suatu peraturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh suatu keuntungan yang maksimal. Dan fungsi batasan ialah suatu bentuk penyajian dengan cara sistematis batasan-batasan suatu kapasitas yang tersedia akan dapat dialokasikan secara optimal. Masalah linear programming tersebut dapat dinyatakan ialah sebagai proses optimasi suatu fungsi tujuan di dalam bentuk memaksimumkan atau meminimumkan. Dan ada juga manfaat program linear, yaitu digunakan untuk menyelesaikan masalah di dalam lingkungan industri. Masalah tersebut dapat meliputi perbankan, kehutanan, perminyakan, kehutanan, pendidikan, dan lain sebagainya. Manfaat dari mempelajari program linear yaitu untuk menyelesaikan masalah optimal. Sedangkan dalam bisnis manfaat dari mempelajari program linear yaitu menentukan nilai minimum dalam hal menentukan biaya, sedangkan nilai maksimum dalam hal menentukan keuntungan.
Oke, selanjutnya itu apa itu metode simplex? Nah, ini juga akan disampaikan oleh Saudara Andi, silahkan. Nah, pengertian metode simplex adalah metode simplex ini adalah suatu metode yang biasanya digunakan untuk memecahkan setiap permasalahan dalam pemrograman linear yang kombinasi variabelnya terdiri dari 3 variabel atau lebih. Untuk lebih jelasnya mengenai metode simplex, kita lihat beberapa definisi di bawah ini. Yang pertama itu ada menurut Yamit, yaitu metode simplex merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan model formulasi linear programming dengan cara iterasi tabel. Metode simplex dapat digunakan untuk menyelesaikan model formulasi linear programming yang memiliki 2 atau lebih variabel keputusan. Yang kedua ada menurut Herijanto, menyatakan bahwa metode simplex adalah suatu metode yang secara sistematis dimulai dari suatu penyelesaian dasar yang visible ke penyelesaian dasar visible lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga tercapai suatu penyelesaian optimum. Pada setiap iterasi akan dihasilkan nilai fungsi tujuan yang selalu lebih besar atau sama dengan iterasi sebelumnya. Yang ketiga ada metode simplex menurut Media Anugrah Ayu. Metode simplex adalah suatu prosedur sistematis untuk mencari solusi optimal dari suatu masalah pemrograman linear yang didasarkan pada proses iterasi. Yang keempat ada menurut T. Hani Handoko. Metode simplex adalah suatu prosedur aljabar yang melalui serangkaian operasi-operasi berulang dapat memecahkan suatu masalah yang terdiri dari 3 variabel atau lebih. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa metode simplex adalah suatu metode yang sistematis untuk mencari solusi optimal dalam memecahkan suatu masalah yang terdiri dari 3 variabel atau lebih. Nah, baik, terima kasih Andi sudah untuk selanjutnya itu ada pertanyaan lagi nih, bagaimana cara menyelesaikan program linear dengan menggunakan metode simplex. Nah, ini akan disampaikan oleh Fitri Nurhidayati. Silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, bagaimana cara penyelesaian program linear dengan menggunakan metode simplex? Nah, sebelumnya, metode simplex merupakan suatu metode pemecahan persoalan program linear yang begitu kompleks dan luas, dan besar dengan metode aljabar sederhana dan grafik sulit dan tidak dapat diandalkan. Ciri khas metode simplex ialah dengan memasukkan kegiatan disposal atau disposal activities. Peranan kegiatan disposal ini adalah untuk menampung sumber daya yang tersisa atau tidak digunakan. Dengan adanya kegiatan disposal ini, kita dapat membuat ketidaksamaan suatu rumusan matematika menjadi suatu persamaan. Metode simplex hanya diperkenankan nilai positif dari peubah X, Y, J. Kemudian, rumus yang pertama itu rumuskan persoalan persamaan linear ke dalam model umum persamaan linear, yaitu ada fungsi tujuan dan fungsi pembatas. Yang kedua, merubah model umum persamaan linear menjadi model simplex. Ada fungsi pembatas. Fungsi pembatas adalah tambahan slack variabel atau dan surplus variabel dan atau variabel buatan atau artificial variable. Yang kedua ada fungsi tujuan. Nah, di dalam fungsi tujuan, yang pertama itu ada rubahlah bentuk fungsi tujuan implisit menjadi persamaan bentuk eksplisit. Yang kedua, tambahkan atau kurangi dengan slack variabel, surplus variabel, dan atau variabel buatan yang bernilai 0. Yang ketiga, formulasikan ke dalam tabel simplex. Nah, yang keempat, terdapat langkah-langkah penyelesaian nih. Yang pertama, mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Langkah yang kedua, menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Langkah yang ketiga, memilih kolom kunci. Langkah yang keempat, memilih baris kunci. Langkah yang kelima, mengubah nilai-nilai baris kunci. Langkah yang keenam, mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci.
Dan langkah yang ketujuh, melanjutkan perbaikan. Kemudian di dalam suatu metode simplex terdapat beberapa istilah-istilah. Nah, menurut Hotnier tahun 2005 ayat 56 sampai 57 ada beberapa penjelasan mengenai istilah-istilah. Yang pertama itu ada iterasi. Iterasi adalah tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Yang kedua, ada variabel non-basis. Variabel yang nilainya diatur menjadi 0 pada sembarang iterasi dalam terminologi umum. Jumlah variabel non-basis selalu sama dengan derajat bebas dalam sistem persamaan. Yang ketiga, ada variabel basis. Variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarang iterasi. Pada solusi awal, variabel basis merupakan variabel slack jika fungsi kendala menggunakan pertidaksamaan kurang dari, atau variabel buatan jika fungsi kendala menggunakan pertidaksamaan lebih dari atau sama dengan. Secara umum, jumlah variabel batas selalu sama dengan jumlah fungsi pembatas, tanpa fungsi non-negatif. Yang keempat, ada solusi atau nilai kanan, biasa disebut dengan NK. Nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia. Pada solusi awal, nilai kanan atau solusi sama dengan jumlah sumber daya pembatas awal yang ada, karena aktivitas belum dilaksanakan. Yang kelima, ada variabel slack, variabel yang ditambahkan ke model matematik, kendala untuk mengkonversikan pertidaksamaan kurang dari menjadi persamaan sama dengan. Penambahan variabel ini terjadi pada tahap inisialisasi. Pada solusi awal, variabel slack akan berfungsi sebagai variabel basis. Kemudian yang keenam, ada variabel surplus. Variabel yang dikurangkan dari model matematika kendala untuk mengkonversikan pertidaksamaan lebih dari menjadi persamaan sama dengan. Penambahan variabel ini terjadi pada tahap inisialisasi. Pada solusi awal, variabel surplus tidak dapat berfungsi sebagai variabel bebas. Kemudian yang ketujuh, variabel buatan. Variabel yang ditambahkan ke model matematika kendala dengan bentuk lebih dari atau sama dengan untuk difungsikan sebagai variabel basis awal. Penambahan variabel ini terjadi pada tahap inisialisasi. Variabel ini harus bernilai 0 pada solusi optimal, karena kenyataannya variabel ini tidak ada. Variabel ini hanya ada di atas kertas. Kemudian ada kolom pivot atau kolom kerja. Kolom yang memuat variabel masuk, koefisien pada kolom ini akan menjadi pembagi nilai kanan untuk menentukan baris pivot atau baris kerja. Kemudian ada baris pivot atau baris kerja. Salah satu baris dari antara variabel baris yang memuat variabel keluar. Kemudian ada elemen pivot atau elemen kerja. Elemen yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. Elemen pivot akan menjadi dasar perhitungan untuk tabel simplex berikutnya. Kemudian ada variabel masuk. Variabel yang terpilih untuk menjadi variabel basis pada iterasi berikutnya. Variabel masuk dipilih satu dari antara variabel non-basis pada setiap iterasi. Variabel ini pada iterasi berikutnya akan bernilai positif. Kemudian ada variabel keluar. Variabel yang keluar dari variabel basis pada iterasi berikutnya dan digantikan dengan variabel masuk. Variabel keluar dipilih satu dari antara variabel basis pada setiap iterasi dan bernilai 0. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan soal menggunakan metode simplex, lalu mengenal istilah-istilah yang ada dalam metode simplex, kita langsung ke intinya, yaitu keuntungan penjualan kue kering, anok cake, yang dihitung menggunakan metode simplex yang akan dijelaskan oleh Ihsan Fadila Sudaryanto. Padanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal yang dibuat berdasarkan hasil observasi dari salah satu pengusaha kue kering. Nah, kami membuat salah satu soal seperti ini.
Salah satu tempat produksi kue kering No Cake memproduksi 3 jenis olahan kue kering, yaitu kue putri salju, kue nastar, dan kue choco chip cookies. Untuk membuat kue putri salju memerlukan bahan seperti terigu 400 gram, gula 150 gram, dan butter 300 gram. Untuk nastar memerlukan bahan seperti terigu 450 gram, gula 100 gram, dan butter 250 gram. Sedangkan untuk choco chip cookies memerlukan terigu 250 gram, gula 100 gram, butter 200 gram. Nah, harga penjualan kue salju yaitu 30.000, kemudian untuk kue nastar dan choco chip harganya masing-masing 25.000 dan 50.000. Sementara itu bahan baku yang tersedia pada saat itu yaitu 18 kg tepung terigu, 10 kg butter, dan 15 kg gula. Berapakah keuntungan maksimum yang bisa diperoleh No Cake? Nah, dari masalah tersebut kita buat pemodelan. Pemodelannya sini. Kue salju bisa dimisalkan dengan X1, kue nastar bisa dimisalkan dengan X2, dan kue choco chip bisa dimisalkan dengan X3 ya. Nah, lalu fungsi tujuannya itu kita buat sebagai jet maksimum, yaitu 30.000 atau 30.000 X1 ditambah 25.000 X2 dan 50.000 X3. Nah, lalu kita buat ke dalam sebuah tabel ya, dengan beberapa isi atau konten. Yang pertama itu ada jenis kuenya kita kue salju, kue nastar, kue choco chip, dan di bawahnya itu ditambah persediaan bahan baku gitu. Sedangkan untuk bahan kita bagi menjadi 3 tabel, yaitu ada tepung terigu, gula, dan butter. Lalu tinggal substitusikan semua hasil atau semua data-data yang ada pada soal. Nah, berdasarkan dari data tabel yang tadi ya, dapat dibuat sebuah batasan di antaranya 400 X1 ditambah 450 X2 ditambah 250 X3 kurang dari 18.000, lalu 150 X1 ditambah 100 X2 ditambah 100 X3 kurang dari 15.000, lalu 300 X1 ditambah 250 X2 ditambah 200 X3 kurang dari 10.000, X1 tambah X2 dan tambah X3 lebih besar dari 0. Lalu untuk LP standar, jet maksimum 30.000 X1 tambah 25.000 X2 tambah 50.000 X3 ini harusnya ditambah dengan 0 S1 tambah 0 S2 dan 0 S3. 40, lalu kemudian 40.000 X1 tambah 400 X1 tambah 450 X2 ditambah 250 X3 lalu ditambah X1 dan yang awalnya kurang dari sama dengan 18.000 diubah menjadi sama dengan 18.000 maksud. Nah, yang kedua juga sama, kita ubah tanda kurang dari sama dengannya menjadi sama dengan menggunakan menambahkan variabel strike ya. Hal yang sama juga dilakukan pada langkah yang ketiga atau yang ketiga ya. Lanjut. Nah, ini untuk tabel awal kita dapat disubstitusikan dari semua data yang tadi menjadi ke dalam tabel agar mempermudah kita ya dalam tabel tersebut bisa kalian lihat sendiri gitu. Nah, untuk iterasi yang pertama menentukan kolom kunci
kolom yang mempunyai koefisien fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Menentukan besar kunci nilai indeks rasio yang terkecil. Rasio sama dengan fungsi pembatas bagi nilai kolom kunci fungsi pembatas. Nah, karena kita pertama ya kita cari negatif kolom mempunyai koefisien negatif dengan angka terbesar ya di dalam Z gitu. Kan kita ketahui negatif 50.000 itu merupakan negatif terbesar yang ada di kolom Z. Lalu untuk keduanya itu kan untuk kolom, untuk baris kuncinya kita dapat mencari dengan nilai indeks rasio yang terkecil positif. Nah, untuk rasio sendiri kita mencari dengan fungsi pembatas dibagi nilai kolom kunci. Ya, kan kita tahu ya kolom kuncinya ini. Kolom kuncinya ini yang untuk rasionya nanti misalnya 18.000 dibagi 250 jadi 60. Lalu 15.000 dibagi 100 60. Lalu 10.000 dibagi 250. Nah, kan dari rasio ini terdapat angka paling kecil yaitu 50 ya. Ya 50 ini termasuk ke dalam baris yang ketiga. Makanya baris kunci yaitu makanya kata nilai kunci atau nilai angka kuncinya itu ada di 200 karena persilangan dari antara kolom kunci dan baris kunci. Ya, karena untuk baris kunci itu sendiri harus bernilai 1 ya. Maka dari setiap baris kunci ini, maksudnya tadi kolom kunci harus bernilai 1, maka dari setiap baris kunci ini harus dibagi atau dikali 1/200 B3. Hasilnya seperti ini. Ini menjadi angka 1. Ini 00, 1/250. Nah, karena kita udah mengetahui ya 1 ya di sini ya. Nah, untuk di atas 1 harus bernilai 0. Maka kita gunakan beberapa cara yaitu dengan menambahkan B1 tambah 50.000 B3, lalu B2 dikurangi 250 B3, lalu B2 dikurangi 100 B1. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah tadi diubah, sudah jadi 0 ya. Nah, dan semuanya, misalnya kan tadi B1 tambah 50.000 B3. Nah, jadi kan B1 itu ini ya, baris pertama ini ya, ditambah 50.000. Nah, kita kan di sini ada 3/2. Jadi B1-nya 45.000 ditambah 50.000 dikali 3/2. Nah, hasilnya jadi 45.000. Nah, yang ini hasilnya 37.500, 0, 250 dan sebagainya gitu. Nah, kemudian untuk di baris kedua ya, di yang S1 kan ini harusnya di 0 juga. Tadi 250 angka yang di sini. Jadi kita kurangi aja 250 B3. Jadi B2 itu di baris kedua ini dikurangi 250 B3. Seperti 3/2 dikali 250 lalu dikurangi 25. Lalu lalu sisanya seperti yang tadi dikalikan terlebih dahulu dengan B3 dikali 250 lalu dikurangi angka hasilnya gitu. Dan dari semua operasi yang tadi didapat tabel seperti ini.
Nah, karena kita tidak memerlukan iterasi yang kedua karena Z-nya udah positif ya. Z-nya udah positif, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keuntungan yang didapat adalah 2.500.000 dengan penjualan kue 50 kue chocolate chip cookies. Nah, sekian dari saya. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih, Isan. Nah, bagaimana nih? Sudah dijelaskan ya cara setelah kami observasi ke sebuah toko kue atau maka dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang didapat oleh Enokcake adalah 2.500.000 dengan penjualan 50 kue chocolate chip cookies. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika kalian sudah menyimak video ini, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.